Calon janda yang anggun sedang melangkah dengan yakinnya. Rambut yang basah dipotong dengan mengharap memutus nasib buruk ke depannya. Menutup rapat diri dari KDRT dan perselingkuhan. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya, segala kekecewaan selama ini Lalita hadapi dengan kekuatan dan keberanian. Kini ia harus membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menyakitinya dengan berubah menjadi jauh lebih indah, baik fisik maupun hati. Dengan tampilan barunya yang begitu indah, ia datang tanpa paksaan untuk menjalani proses perceraian bersama suaminya. Lalita menyapa ramah suami dan ibu mertuanya. Betapa kagetnya mereka melihat penampilan Lalita, orang yang selama ini mereka zolimi. Tapi kini suami Lalita bersikap sangat manis, bak tak pernah terjadi hal buruk sebelumnya. Bahkan masih memanggil Lalita dengan panggilan istri. Lalita tak memperbolehkan lagi. Suami Lalita jadi tak enak. Ya, karena hari itulah mereka akan resmi bercerai. Terlihat Lalita menandatangani surat perceraian itu tentu tanpa ragu dan beban. Suaminya pun cemas dan tiba-tiba datang ayah Lalita. Suami Lalita sangat senang. Saudara Lalita langsung menenangkan ayahnya, namun ayahnya menolak. Lalita langsung ditarik paksa ayahnya. Petugas melarang, namun ayah Lalita malah marah. Suami Lalita bak mendapat pertolongan karena berharap ayah Lalita menggagalkan perceraian mereka pada hari itu. Namun terlihat Lalita melawan. Ya, ayah Lalita tetap saja meminta Lalita untuk tidak menceraikan suaminya. Ayah Lalita malu jika Lalita menjadi janda. Padahal Lalita ini sudah jadi korban KDRT dan perselingkuhan. Lalita berkata, "Aku tak peduli ayah tak menyayangiku. Yang jelas aku lebih menyayangi jiwa dan ragaku. Dan pilihanku untuk bercerai sudah tak bisa diganggu-gugat." Ibu mertua menjadi kompor. Ia malah berkata Lalita rela jadi anak durhaka karena sebuah perceraian. Dan menuduh Lalita ini sudah memiliki lelaki lain hingga sangat ingin bercerai dengan suaminya. Sungguh edan. Lalu Lalita berkata, "Kau adalah perempuan dan kau seorang ibu. Kau malah setiap hari melihat perlakuan anakmu membuatku seperti hewan, tapi kau diam saja. Posisikan sekali saja dirimu sebagai aku agar kau tahu rasanya. Bahkan anakmu tak pernah memberi uang sekalipun kepadaku. Selama ini sudah cukup aku berkorban menghidupi kalian. Tak hanya itu, di saat aku mencari nafkah, anakmu bersenang-senang dengan wanita lain, bahkan di kamarku yang tentu haram ditempati oleh wanita lain bersama suamiku sendiri. Sampai kapan aku harus mengalah?" Ibu mertua Lalita pun terdiam malu. Kini Lalita tak mau keputusannya diganggu oleh siapapun. Ia dengan tegas ingin bercerai dari suaminya. Ayah Lalita masih berusaha mencegah Lalita, tentu masih sama dengan egonya. Bahkan ayah Lalita menyuruh Lalita memaafkan semua kesalahan suaminya dan dimulai lagi dari awal. Ia bisa-bisa Lalita ini jadi gila. Lalita pun kebingungan harus bagaimana karena surat perceraian itu harus ditandatangani oleh suaminya. Akhirnya Lalita mengancam suaminya, jika suaminya tidak menandatangani surat perceraian itu, maka Lalita akan melaporkan kasus KDRT suaminya kepada kepolisian. Mereka pun terdiam kaget ketakutan. Lalita pun berkata kepada ayahnya jika ia sudah cukup sakit hati kali ini dan jangan cegah Lalita untuk berpisah dari suaminya. Lalita akhirnya langsung menyuruh suaminya untuk menandatangani surat perceraian itu. Lalita pun kesal lalu pergi dari tempat itu. Ya, Lalita menangis sedih atas semua yang terjadi. Padahal Lalita ini sangat bijak. Ia memaafkan kesalahan suaminya dan tidak melaporkan suaminya ke polisi. Ya, Lalita hanya meminta bercerai untuk mengobati lukanya sendiri demi hidup yang lebih baik. Akhirnya terlihat suami Lalita menandatangani surat perceraian itu dengan penuh beban dan penyesalan yang mendalam. Hingga suatu ketika terlihat mantan suami Lalita ini merasa pusing bersama ibunya karena keuangan mereka hancur ditambah rumah yang selalu berantakan selama Lalita pergi dari sana. Ya, Lalita berhasil membalaskan dendamnya dengan membuat mantan suaminya sangat menyesal. Lihat saja, mantan suami Lalita ini masih berani mendatangi Lalita dengan arogannya. Untungnya ada Toy sang pahlawan cinta bagi Lalita. Toy berkata, "Jangan pernah ganggu Lalita lagi karena kalian sudah resmi bercerai dan kini Lalita sudah jadi milikku." Ya, kini Lalita hidup tenang bahagia bersama cintanya yang baru. Balas dendam terbaik bagi Lalita adalah menjadikan diri Lalita lebih baik dan hal baik tentu akan datang. Terima kasih sudah menonton. Nantikan film baru di akun ini. Tetap di Snack Video.